Analisa Falas. Analisa Falas. Oke, mitra bisnis, kita masuki sesi analisa falas. Dan untuk itu saya Benny Rahmadi akan berbincang bersama dengan trader dan analis pasar uang Bapak Rio Lee. Selamat sore Pak Rio. Selamat sore Mas Benny. Oke, baik Pak Rio, hari Selasa besok dijadwalkan akan ada data CPI di Amerika Serikat yang akan diumumkan. Nah, menjelang pengumuman data CPI tampaknya indeks dolar masih bergerak di atas level 103 dan cenderung bolak-balik di 104, turun lagi ke 103, 104, turun lagi ke 103. Nah, apakah memang faktor penantian itu yang mempengaruhi atau Pak Rioli justru melihat faktor lainnya, Pak? Ya, saya cukup sepakat ya dengan apa yang Mas Benny sampaikan tadi, bahwa kalau kita lihat pergerakannya sekarang cenderung tipis di hari ini, ya. Walaupun di minggu lalu saya mencatat ada kenaikan sekitar 0,2% kurang lebih. Ya, jadi di minggu lalu saya menyampaikan bahwa kalau ditanya kepada saya secara pribadi kemana arah US dollar, saya masih sama, ya, berpandangan bahwa US dollar ini masih memiliki potensi untuk menguat, ya. Tentunya dengan segala faktor yang kita sampaikan sudah di beberapa minggu terakhir, dan sampai dengan minggu lalu memang catatannya memang tetap masih ada kenaikan walaupun tipis. Nah, kemudian hari ini kita lihat market sedikit melemah, namun melemahnya tidak besar, ya, cenderung bergerak sedikit menyamping kalau kita bahasakan, mungkin sedikit sideways. Penyebabnya seperti yang tadi Mas Benny sampaikan bahwa ada CPI. Kenapa CPI ini menjadi begitu penting terkait dengan pergerakan US dollar? Tentunya kita sama-sama tahu bahwa US sekarang ini isu yang cukup hot dari sisi finansial atau moneternya adalah terkait dengan suku bunga, ya. Di mana di beberapa pertemuan The Fed kecenderungan untuk menurunkan suku bunga yang sudah tinggi ini sepertinya sedikit direm dari sisi bahasa-bahasa yang disampaikan. Nah, namun pergerakan selanjutnya atau keputusan selanjutnya sangat tergantung kepada inflasi yang akan dilaporkan besok, ya, CPI ini. Jika CPI ini dilaporkan kembali naik, maka akan semakin mempertegas bahwa kemungkinan besar The Fed tidak akan terlalu agresif untuk menurunkan suku bunga. Begitu juga sebaliknya, ya. Mungkin kalau terjadi CPI yang turun jauh atau cenderung turun, maka ada potensi The Fed akan memangkas suku bunganya. Ini adalah bicara secara normatif, ya. Namun kalau kita lihat dari sisi prediksinya, saya secara pribadi, sekali lagi ini disclaimer, saya cenderung melihat bahwa ada potensi inflasi atau CPI ini tidak turun. Ya, kenapa? Karena saya memperkirakan bahwa di tahun 2024 ini masih banyak gejolak. Kemudian ini bisa mengganggu rantai distribusi, dan rantai distribusi ini akan menyebabkan kenaikan harga barang yang masih berkelanjutan. Sehingga saya memperkirakan bahwa ada kemungkinan inflasi ini tidak melorot terlalu tajam atau bahkan cenderung bisa naik, ya. Nah, bisa jadi tidak objektif apa yang saya sampaikan, karena dari kemarin saya memang lebih pro kepada dolar menguat. Nah, bagi yang mungkin tidak berani berspekulasi, maka saya sarankan untuk menunggu sampai dengan besok pada saat CPI itu diumumkan. Nah, apabila CPI ini setelah diumumkan, angkanya itu sesuai dengan yang saya perkirakan bahwa tidak akan terjadi penurunan yang cukup drastis atau bahkan bisa saja naik, maka untuk di action berikutnya sangat beralasan untuk
kita kembali memanfaatkan penguatan US dollar. Ya, jadi itu adalah guidance awal bahwa menunggu CPI angkanya jika naik kembali. Nah, bagaimana jika turun? Nah, jika turun maka secara pribadi saya cenderung mungkin akan sedikit wait and see. Artinya saya tidak akan langsung melakukan action untuk sell US dollar. Kenapa? Karena based on technical, sekarang dolar ini sedang dalam kondisi tren naik. Oke. Ya, nah tren naik ini jika ingin dibatalkan, maka saya lebih condong akan menunggu pembatalannya. Apakah betul akan dibatalkan? Nah, dibatalkan itu di mana saya menaruh adalah titik support itu di angka 103,8. 103,8 ya Pak? Oke. Ya, artinya kalau CPI besok dilaporkan adalah jatuh dan diikuti dengan penurunan dolar, maka saya mungkin akan menunggu sampai apakah support 103,8 ini di breakout oleh market. Oke. Jika iya, maka kita atau bisa consider untuk melakukan sell US dollar. Namun jika itu tidak terjadi, maka saya cenderung akan wait and see untuk US dollar. Oke. Resistannya di berapa Pak kalau begitu Pak? Untuk resisten ada di angka 104,24. 104,24, oke. Ya. Dan ini titik-titik kritikal bagi pergerakan indeks dolar paling tidak begitu ya Pak ya? Betul. Nah, mengenai pairing mata uangnya sendiri apa Pak yang Bapak cukup tertarik Pak dalam hal ini? Kalau kita melihat beberapa data terakhir, saya mungkin cenderung adalah di euro. Ya, jadi sell euro USD karena beberapa data terakhir di Eropa itu kurang begitu baik. Itu bisa menjadi pilihan. Namun saya tambahkan sedikit, kalau misalnya ada peluang lain di luar dari mata uang utama US dollar, mungkin bisa melirik dolar Kanada. Ya, kenapa? Karena di minggu lalu itu dilaporkan tenaga kerja Kanada itu tumbuh cukup signifikan. Ya, saya kira ini cukup positif kalau misalnya mau dimanfaatkan. Dengan mata uang apa sebenarnya sama juga, bisa dengan euro, artinya sell di euro Kanada. Karena perjalanan dari euro Kanada ini memang secara teknikal kita baca adalah dalam kondisi tren turun. Dan sekarang sedang sedikit koreksi ke atas. Nah, jika ingin dimanfaatkan, saya kira ini juga cukup reasonable. Saya pikir itu. Oke. Baik, untuk euro sendiri sebetulnya untuk hari Rabunya akan ada data GDP, Pak. Seperti apa pengaruhnya, Pak, kira-kira? Kalau tadi Bapak cukup menjagokan euro dalam hal ini? Ya, saya pikir silakan saja kalau memang itu ingin ditunggu. Tapi karena di euro untuk minggu ini hanya ada GDP, maka saya cenderung berani untuk mengabaikan. Artinya tetap di positioning adalah sell euro. Oke. Sell euro buy US dollar dalam hal ini Pak ya? Atau sell euro buy Canada dollar. Bisa crossing berarti Pak ya? Ya. Oke. Baik, untuk gold Pak, terakhir Pak, seperti apa proyeksi Bapak sendiri? Untuk gold seperti yang minggu lalu saya ada sampaikan, memang kecenderungan pergerakan gold adalah seperti itu. Dia akan turun, kemudian 20-an dolar dia akan naik kembali, dan itu kalau saya catat di minggu lalu itu hampir terjadi beberapa kali ya. Di hari Senin itu ada penurunan di atas 20 dolar, kemudian harga naik kembali, kemudian hari Rabu juga sama setelah mencapai titik tertingginya di 2044, kemudian dia turun lagi sampai dengan 2020, artinya itu 24 dolar ya. Nah, setelah 24 dolar penurunan, dia kembali naik kembali. Nah, pola seperti ini dari gold, saya membacanya adalah memang market sedang menunggu. Ya, sama seperti yang lainnya adalah menunggu bagaimana US dollar ini bergerak. Ya, tetapi kalau misalnya kembali saya pernah bilang di beberapa minggu terakhir terkait dengan gold ini,
memang gold ini kemungkinan besar belum bisa turun secara cepat. Nah, tinggal kita lihat apakah nanti dia akan didorong oleh dolar yang menguat. Kalau dia didorong oleh dolar yang menguat tajam, bisa. Nah, angka pertama yang mungkin dia akan capai adalah angka psikologis di 2000. Oke? Kalau artinya gini, begitu dolar menguat, kemungkinan gold akan mencapai angka 2000. Tapi jika angka 2000 ini dipecah, artinya bermain di bawah 1900 something, maka saya kira di situ tidak cukup aman untuk melakukan sell kembali. Saya lebih condong kalau di bawah 2000, gold itu adalah untuk dilakukan action buy. Nah, alasannya apa? Nah, seperti saya pernah sampaikan, tahun 2024 ini melalui report ekonomi dan beberapa kita lihat perkembangan ekonomi di luar US itu cenderung adalah minus. Ya, jadi banyak negara yang cenderung minus, artinya pertumbuhan ekonominya kurang baik, ditambah lagi masih ada ketegangan geopolitik di sana sini. Saya pikir ini menjadi faktor kenapa gold itu ada potensi orang belum berani atau belum mau menjual secara besar-besaran. Justru kalau ada harga yang agak murah, orang akan melakukan pembelian untuk melakukan penyimpanan atau digunakan sebagai safe haven. Saya pikir seperti itu. Oke. Baik kalau begitu, Pak Rioli, terima kasih Pak atas informasi berharga yang telah Bapak sampaikan. Pastinya sukses terus untuk Pak Rioli dan juga investasi Bapak ke depan tentunya ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke, baik mitra bisnis Mas FM, itulah tadi perbincangan saya bersama dengan trader dan analis pasar uang Bapak Rioli. Mitra bisnis, segala bentuk investasi memiliki resiko. Untuk itu mitra bisnis, pahami resikonya sebelum berinvestasi. Jadilah investor yang bijak.